ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan lah, bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya, kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga, kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kami minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Karena kalau ada mahasiswa hukum justru yang menghubungi saya, Mas, ngomong ke saya, kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi. Ijazahnya ada, asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan, oh ada kriminalisasi, Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada dasar hukum yang kuat. Ya ini sangat tidak benar lah. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas ada. Nanti terbukti atau tidak, ya kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk mendalaminya. Bang, itu ada kader PSI dilaporkan ke Baris Krim Polri, tapi diperiksa di Polda Metro Jaya atas dugaan mengunggah ijazah asli Pak Jokowi di media sosial X. Bagaimana tanggapan dari Anda? Saya rasa secara organik itu adalah salah satu proses yang harus dilalui dalam penyelidikan ya. Jadi ya tentunya kita hormati saja, mari kita ikuti saja. Jika memang penyelidik anggap perlu, ya tentu mereka berhak untuk melakukan itu. Jadi ya kita tunggu saja mungkin, Mbak. Tapi langkahnya dinilai salah langkah mengunggah. Mungkin kami kan tidak mau mengomentari ya yang sudah masuk ke pokok perkara dan tindakan-tindakan penyelidik. Kami tentunya harus percaya dan harus menghormati juga seluruh tindakan yang diambil oleh penyelidik. Jadi tentunya tidak ada izin-mengizin ya, kalau penyelidik itu kan melakukan semua penyelidikan itu independen. Mengunggah ijazah. Mengunggah. Tentunya Pak Jokowi tidak pernah, ini statement ini sudah saya berikan juga sebelumnya dan saya ulang lagi, tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mungkin. Bang, ini kan di kasus ini kan sprindik dari Baris Krim Polri kan terbit 10 April lah. Pak Jokowi itu kan melapor ke Polda Metro Jaya sekitar akhir April ya. Nah, apakah ada pertimbangan atas adanya sprindik yang sini kan aduan awalnya kan penyelidikan di Baris hingga akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk melapor ke Polda Metro? Sebenarnya tidak ada pertimbangan khusus karena laporan Pak Jokowi itu karena adanya rentetan peristiwa juga kan. Sebelumnya sudah bertahun-tahun isu ini diangkat terus. Sebelumnya Pak Jokowi juga meminta kami kuasa hukumnya untuk memberikan himbauan ke masyarakat luas. Kami sudah berikan himbauan 2 kali secara melalui konferensi pers. Ternyata masih dilakukan terus. Dan Pak Jokowi merasa bahwa nama baiknya dicemarkan dan beliau difitnah. Oleh karena itu beliau mengeksersis hak hukumnya. Jadi poinnya di situ, mengeksersis hak hukumnya sebagai warga negara yang memiliki hak hukum. Jadi tidak ada kaitannya tentunya, tapi kalaupun ada laporan mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu di Bareskrim di mana Pak Jokowi merupakan terlapor, beliau sampaikan juga dan sekarang dibuktikan bahwa beliau taat hukum dan beliau kooperatif jika diperlukan apapun wajib hadir. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya belum tahu ya Mas? Belum tahu. Kita masih menunggu juga, Mbak.